Nah, tahap terakhir kita akan membuat peta. Oke, jadi kita sudah dapat data, kita udah tahu gitu ya. Oh, oke, ini adalah mana yang dari apa ya. Jadi jangan ketukar-tukar. Kita tinggal klik project, lalu kita bikin new print composer ya. Nah, kita okein aja. Kita samain aja semua ya. Jadi kita pakai A4 yang landscape. Oke. Nah, jadi caranya kita tambahin aja peta ya. Add new map. Misalnya seginilah petanya misalnya gitu ya. Jadi saya cuma kira-kira aja kalian apa namanya yang putuskan. Dan tentunya kita perlu satu layer. Misalnya kita mau tunjukkan yang IDW. Nih ya. Oke, komputer saya mulai lelah. Nah, ini kita ambil item properties ya. Lalu update preview akan terlihat. Nah, ini kan dia masih terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa, kita tunjukin aja. Nah, ini yang paling penting adalah Pulau Pramuka, kayak gini ya kira-kira. Jadi digeser-geser aja. Geser-geser itu kalau kalian bingung, jadi kalau ini kalian yang ini, yang kuning, itu kalian geser kotak ya. Tapi kalau kalian ambil yang bawahnya, itu kalian geser peta dalamnya. Jadi kira-kira ini tampilan yang saya butuhkan dari kalian gitu ya. Nah, lalu kita butuh grid ya, kita butuh koordinat. Jadi kita em, ke bawah, jadi item properties ya, ke bawah ini sudah nggak apa-apa. Ini kalian bisa zoom in, zoom out dengan cara lagi-lagi klik yang ini, lalu scroll aja, pencet kontrol dan scroll. Nah, ini kita akan bisa zoom in, zoom out juga. Lalu ke grids di sini, ya, tanda tambah, kita pakai, ya boleh, kalau saya lebih suka cuma frame and annotation, tapi ada yang suka cross juga nggak apa-apa. Nah, ini intervalnya CRS-nya dulu kita set ya, bahwa kita pakai yang 48S ya. Jadi kita pakai koordinat 48S, lalu intervalnya mungkin karena itu sekitar 500, mungkin 100 meter misalnya kita pakai 100 sama 100. Kita bisa pakai ini dulu sih, solid dulu ya, biar kelihatan. Oh, 100 sama 100 gedean. 500 mungkin? Ya, I think this is good, this is good ya, 500 bagus, bagus kok. Kan kayak gini biar agak-agak cakep ya. Kalau saya sendiri lebih suka, kalian terserah ya, estetika orang-orang beda-beda. Saya lebih suka frame annotation, frame stylenya saya lebih suka yang interior tick atau exterior tick. Jadi bener-bener cuma tick-ticknya doang gitu. Lalu kita pakai koordinat ya. Koordinatnya itu saya juga lebih suka satu sisi ya. Lagi-lagi ini terserah kalian. Karena ini dia itu isting northingnya, jadi cukup kalau pakai suffix ada nggak ya? Nah, iya, pakai suffixnya. Jadi degree with suffix saja. It's not actually degree ya. Kita nggak ngomongin degree sebenarnya. Kita hanya membicarakan decimals. Oke, I think it's a lot better. Ya nggak apa-apa lah, karena kita pakai ini deh, jangan 500. Kita pakainya 1000 mungkin. Tapi kalau 1000 yang ininya nggak ini. Oke, kita pakai 500 sama 1000 misalnya, karena itu angkanya nggak terlalu menyenangkan. Nah, ini em, kita pakai, hmm, kita kalau yang kiri itu boleh ya, kita pakainya vertical ascending, jadi dia naik. Yang kanan saya nggak tunjukin, tapi kalian kalau mau pakai silahkan. Lagi-lagi estetika orang-orang gitu ya. Ini mah kebiasaan saya aja. Nah, fontnya yang paling penting gitu ya. Karena ini A4, paling enggak, paling tidak fontnya 12. Kita pakai 14 aja ya. Nah, itu besar dan kita nggak perlu pakai presisi. Benar-benar karena toh ini aja udah dalam bentuk meter gitu ya. Nah, ini gridnya. Oke. Lalu kita pakai frame ya, biar ada garisnya. Dan jadilah peta kita. Ini peta kita gitu ya. Nah, estetikanya lagi-lagi terserah kalian mau kayak gimana. Mau kalian lebih suka pakai solid misalnya gitu ya. Misalnya ini ya, tadi kita pakai solid gini, bisa di cross gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kalian lebih suka tadi, tapi saya cuma agak-agak ini karena angkanya yang tengah ini, sorry ya, ini tadi X-nya misalnya 500 sama 500 gitu ya. Nah, ininya tuh minus 100 somehow gitu ya.
Ya sebenarnya kan maksudnya ini harusnya 678 500 gitu ya. Saya juga nggak tahu itu ceritanya kenapa, tapi hmm, I'll just do 1000 di sini ya. Toh kita udah cukup. Nah, frame and annotation itu cara saya. Nah, oke, ini adalah peta kalian. Lalu yang jelas di sebuah peta itu ada yang namanya judul peta ya. Jadi di judul peta ini kita misalnya di sini adalah eh, ini tadi pakai IDW ya. Eh, interpolated interpolated bathymetric survey methodnya IDW misalnya gitu. Ini saya cepet aja, terserah kalian mau kasih nama apa. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Judulnya juga bisa kalian besarkan segala macem, estetika kalian aja. Saya taruh misalnya 24, gedean nggak ya? Oke, kegedean. 20? Oke, that's good. Itu ya. Jangan lupa di sini ada nama kelompok, NIM gitu-gitu. Nah, elemen peta yang penting di sini em, pertama adalah karena kalian butuh nilai kedalaman, kalian kasih legend di sini ya. Nah, legendnya ini semuanya nongol gitu ya. Nah, caranya jangan di auto update ya. Jadi semuanya ini kita hapus. Oh ya, konturnya di sini belum ada. Kita harus nunjukin. Jangan lupa karena ini IDW, konturnya IDW juga ya. Dan di sini dia akan nongol angka-angkanya. Kita refresh coba ya. Kita ke composition, sorry, item properties. Oh, enggak, kita lagi. Nah, ini klik di sini baru item properties, kita update preview. Nah, muncullah dia konturnya ya. Jadi ini yang kita inginkan. Dan konturnya terbaca ya. Oke. Tapi kalau dia tumpuk-tumpukan gitu kita bisa kecilin nanti ya. Ini mungkin tadi berapa belas sih kegedean? 11 ya? 11 atau 10 gitu. Kita coba bikin 9 aja misalnya ya. Kita balik ke sini, update preview. Nah, dia agak sedikit lebih rapi ya, walaupun memang masih tumpuk-tumpukan. It's okay. Nah, lalu legendnya klik lagi di sini dan kita tadi dihapus semua gitu ya. Dan kita ambil satu-satu. Jadi plus kita cuma ngambil grid IDW ya. Jadi kita cuma butuh ini ya. Kedalamannya, nah em, saya akan ajarkan di sini ya bahwa kalau misalnya kita menunjukkan peta, nah ini lebih baik kedalamannya itu kita bikin angka-angka yang bulat gitu. Jadi tadi kan 0 sampai 40 tapi ada yang koma-koma. Nah, klik kanan. Nah, di sini kita bisa set, jangan continuous, tapi equal interval ya. Jadi semuanya, nah itu, rapi gitu kan. Jadi kita tahu mana yang 10, mana yang 20 gitu kan. Sorry, ini kebalik kebiasaannya. Ya, invert gitu. Oke, ini saya invert. Nah, cakep ya. Jadi, kita hapus lagi legendnya, kita taruh legend yang baru. Jadi, plus grid IDW. Oke. Nah, uh, something is wrong. Grid IDW-nya masih belum. Oh, tadi belum saya save ya. Oh ya, tadi saya nggak save. Jadi, again, equal interval, classesnya 5, apply. Oke. Terus abis itu, sorry, invert. Ya, jangan lupa di invert. Jadi yang dalam itu lebih gelap. Nah, itu udah bagus. Baru kita add the legend. Nah, legendnya akan ke benar sendiri. Nah, grid IDW-nya kalian bisa double klik. Lalu kita bisa bilang ini depth ya, karena itu kedalaman. Nah, inilah gitu ya. Lalu sudah ada kontur di situ, harusnya itu jelas, itu kontur kedalaman dan udah nggak butuh lagi. Itu aja legend yang kalian butuhkan. Lalu di peta itu harus ada scale bar ya. Jadi scale bar kita taruh sini, misalnya em, mapnya benar, dia pakai meters, kita pakai leftnya 0, right-nya 1 aja, terus, atau 3, boleh lah, nggak apa-apa. Ini kalian taruh misalnya di satu tempat scale barnya. Biasanya saya tempelin ini sama
sebuah koordinat gitu ya. Jadi dia bisa mengukur, oh ini 100 meter, ini 200 meter, dan lain-lain. Dan ini lagi-lagi estetika ya, jadi ada beberapa jenis yang bisa kalian gunakan. Misalnya saya suka ini gitu. Scale bar, dan satu lagi adalah em, arah utara biasanya ya. Jadi kalau paling gampang sih, ya sebenarnya bisa ya kalian taruh gambar, tapi gampang aja saya mah, nggak usah bingung. Ya arah utaranya panah aja ke atas gitu kan. Panah ke atas. Ini saya nggak suka. Dia terlalu tebel. Ini ya. Habis itu kita taruh teks N ya. N bisa kita bikin besar. Sepertinya kita bisa bikin 20 atau 22 nanti sebetulnya. Ya, jadilah peta ya. Kita punya arah utara, kita punya skala ya, dan kita punya legenda dari data yang memang kita pengen tahu. Jangan lupa di sini lagi-lagi nama dan NIM ya. Misalnya um, Gabriela Claudia 151, saya 08 018 gitu ya kalau kalian pengen tahu. Nah, ini gitu. Jadi semuanya siapa, siapa, siapa ya sesuai dengan kelompok kalian. Nah, ini adalah cara membuat satu peta. Em, untuk mengubah ini jadi peta yang lain, karena saya kan minta tiga ya, ini baru satu. Nah, yang kedua itu karena semuanya kan sama, cuma ini yang kalian ganti ya. Jadi misalnya metodenya saya pengen kalian pakai yang tadi apa namanya, multi level spline, terus di enter. Nah, ini kalian ini ya. Nah, tinggal kalian ubah di QGIS-nya. Jadi yang IDW kalian matiin, kalian nyalain yang multi level di spline ya. Konturnya tadi kan kita kecilin ya. Jadi maksudnya angkanya ya. Kita tinggal klik di sini dan update preview ya. Jadilah ini ya. Legendnya sama kan, kedalamannya tetap sama, jadi nggak perlu diubah. Jadi tinggal ubah di sini ya. Apa aja layer yang mau kalian tampilkan dan jadilah ya. Nah setelah itu kalian bisa save as. Jadi kita ekspor. Saya rasa ekspor SPDF aja ya. Jadi ekspor SPDF. em, ya, it's okay. Kita ambil lagi-lagi save di tempat yang sama ya. Em, saya taruh di sini. Ini adalah map. Ini misalnya tadi multi level B-spline. Biasanya sih saya ekspor jadi PNG ya, tapi ini saya coba ekspor jadi PDF. Gimana ceritanya? Tungguin aja. Em, lalu kita cek ya. Ini lah peta. Nggak bisa dibuka-buka. Ayo atuh. Nah, oke. Nah, inilah peta kalian gitu ya. Nah, ini jadi satu peta. Kalian bikin tiga peta, lalu satu em, apa ya, satu file untuk penjelasan kenapa data kalian seperti ini ya. Mungkin saya minta 4 peta deh ya, 3 peta yang udah interpolated dan satu peta cuma gini doang. Jadi cuma koordinat koordinat kalian survei aja. Nah, kayak gini doang. Oke. Baik. Saya akan stop recording dulu. Di akhir atau bukan, saya nggak akan stop recording. Jadi kita akan stop di sini. Jadi saya sudah mempresentasikan ya bagaimana caranya tadi pertama em, mengolah data dulu gitu ya. Jadi sebenarnya mengolah datanya juga sangat minor, hanya mengubah yang positif menjadi negatif. Lalu kita juga sudah ekspor data yang tadinya dari longitude latitude menjadi XY dalam UTM-48S. Lalu kita sudah coba beberapa metode interpolasi. Lalu kita sudah coba analisis gitu ya secara numerik di mana titik-titik yang kira-kira ini memang em, apa ya namanya, memang tinggi kesalahannya gitu ya, terutama di crossing, dan kalian bisa gunakan metode yang saya ujikan di
UTS kemarin, gitu ya. Dan ini data real world, data yang kalian ambil sendiri. Dan udah kelihatan gitu ya, ini ada apa nih, ada kesalahan apa kira-kira yang membuat data kalian tuh ada kayak pas ke sini kok dia ngukurnya segitu, pas ke sana dia ngukurnya segitu. Itu ada apa di situ, perbedaan apa yang membuatnya. Dan yang terakhir tadi saya sudah menunjukkan cara membuat peta ya. Mungkin video ini memang cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi modal kalian untuk main-main dengan QGIS di awal-awal perkenalan kalian ini, dan kalian dapat kenalan sama kartografi juga sedikit-sedikit ya, walaupun kaidah-kaidahnya ini yang memang biasa saya pakai aja, beberapa mungkin saya lewatkan tapi setidaknya kalian punya modal. Baik, itu saja dari saya. Tugasnya dikumpulkan minggu depannya, jadi waktu kalian tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan cukup, saya rasa sih cukup sebenarnya ya, apalagi kalau kalian kerjain bareng-bareng gitu ya, tanya antar kelompok, dan jangan ragu untuk tanya ke senior-senior kalian, atau kalian juga bisa teks ke saya gitu ya melalui email. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan selamat mengerjakan.